Jadi, jika orang tua kita berbuat dosa, maka anaknya tidaklah menanggung hukuman. Tetapi anak bisa terkena dampaknya. Jika anak itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka ia pasti hidup. Demikian juga sebaliknya. Jika orang tua hidup benar, tetapi anaknya berbuat dosa, maka anak tersebutlah yang akan mendapat hukuman. Tetapi orang tua bisa terkena dampaknya pula. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, dan kita dapat merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tentang pertanggungjawaban manusia ini ditulis di kitab Yehezkiel 18. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 18 ayat yang keempat. Yehezkiel 18 ayat yang keempat, sungguh semua nyawa itu milikku, baik nyawa ayah maupun nyawa anak itu aku punya. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Semua nyawa manusia, siapapun itu, adalah milik Tuhan. Dan Tuhan menentukan bahwa setiap orang yang berbuat dosa, maka ia sendirilah yang harus mempertanggungjawabkannya. Yang menerima hukuman adalah orang yang berbuat dosa tersebut. Yehezkiel 18 ayat yang ke-9. Kita baca Yehezkiel 18 ayat yang ke-9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, dialah orang benar, maka ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan menyatakan bahwa jika kita hidup menurut ketetapannya dan menjalankan semua aturannya dengan setia, maka kita akan disebut orang benar, dan kita pasti hidup. Jadi, jika orang tua kita berbuat dosa, maka anaknya tidaklah menanggung hukuman, tetapi anak bisa terkena dampaknya. Jika anak itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka ia pasti hidup. Demikian juga sebaliknya. Jika orang tua hidup benar, tetapi anaknya berbuat dosa, maka anak tersebutlah yang akan mendapat hukuman. Tetapi orang tua bisa terkena dampaknya pula. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 22. Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 22. Tetapi apabila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala pelanggaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi terhadap dia, karena kebenaran yang dilakukannya ia akan hidup. Tuhan kita maha adil. Dia memberikan kesempatan kepada semua orang untuk sadar, untuk bertobat dari segala dosa-dosanya dan kembali kepada jalan Tuhan. Maka dosanya diampuni dan ia akan hidup. Jadi kita pun juga harus cepat sadar akan dosa yang kita perbuat. Lalu kita mengakuinya, meminta ampun pada Tuhan, dan kembali kepada jalan Tuhan. Maka segala pelanggaran-pelanggaran kita akan diampuni oleh Tuhan, yang akan membuat kita menjadi hidup.
Yehezkiel 18 ayat 26 sampai ke 27. Kita baca Yehezkiel 18 ayat 26 sampai 27. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia akan mati karenanya. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ayat ini berbicara tentang peringatan Tuhan pada kita. Jika orang benar berbalik, maka kita akan mati. Jika orang fasik berbalik dari segala perbuatan yang jahat, maka ia akan hidup dan selamat. Itulah Tuhan kita yang penuh kasih. Itulah Tuhan kita yang begitu adil. Oleh sebab itu, hendaklah kita waspada. Jangan sampai kita keluar atau berbalik dari jalan Tuhan. Tetapi, jika kita membuat pelanggaran, hendaklah kita cepat sadar. Kita meminta pengampunannya dan kembali kepada jalan dari Tuhan. Maka kita akan selamat. Semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami, menegur kami. Begitu baiknya Engkau bagi semua umat manusia. Engkau adalah Allah yang begitu adil. Ketika kami bersalah dan kami sadar akan kesalahan kami bertobat, Tuhan akan mengampuni. Dan Tuhan akan memberikan hidup itu kepada kami. Demikian juga, jika kami di awal adalah kami hidup berkenan di hadapan-Mu, tetapi pada akhirnya justru kami berbalik daripadamu dan berbuat kejahatan, maka kami akan mengalami kematian. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas peringatan-Mu, supaya kami dapat terus menjaga hidup kami, supaya kami tetap melangkah di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jaga terus supaya kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya,
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.